Website sudah super cepat, loading sudah secepat kilat, tapi tetap saja selalu ditolak Google AdSense. Tulisannya selalu situs Anda belum siap atau low value content. Bener nggak? Nah, di video eksperimen kedua kali ini, saya akan belak-belakan nunjukin admin panel yang sudah selesai saya kerjakan di video sebelumnya. Saya akan membuat artikel dari Google News, lalu kita suruh AI tulis ulang supaya SEO friendly. Nah, konten artikelnya nggak sembarangan ya, asal tulis. Mungkin AI-nya sudah betul nulis, tapi tag HTML-nya ini penting sekali teman-teman ya. Bukan asal-asalan membuat subjudul H3, H2, H1, atau yang lainnya ya. Ada urutan-urutannya yang disukai Google. Nah, selain itu, selain konten artikel yang sudah bagus, ada halaman wajib yang harus kita buat sebelum mengajukan situs ke Google AdSense. Oke, sekarang kita masuk ke halaman loginnya dulu ya. Nah, ini dia. Di video yang sebelumnya, halaman dashboardnya masih kosong. Ini sudah saya update menjadi dashboard panelnya. Ada jumlah artikelnya berapa, total tayangannya berapa, views. Nah, artikel yang masih draft berapa, kategorinya apa saja. Nah, di sini nanti artikel-artikel yang sudah diinputkan, yang masih statusnya draft, akan tampil di sini. Untuk sekedar dashboard aja. Oke, yang berikutnya kategori. Nah, ini di video yang kemarin ini sudah ya. Nah, yang belum itu di halaman pengguna nih. Mungkin nanti kita sudah ada admin untuk menulis artikel, kita bisa tambahkan adminnya di sini. Terus ada hak aksesnya ya. Usernya boleh ngapain aja. Nah, ini dia artikelnya. Misalnya dia nggak boleh hapus. Kita biarkan. Ini pilih semua, pilih semua, pilih semua. Nah, gitu ya. Ini contoh data yang sudah saya tambahkan. Nah, dia hanya bisa melihat halaman kontak saja. Oke, yang seperti yang saya bilang di awal ya. Halaman yang wajib ada ketika kita pengajuan Google AdSense. Apa saja itu? Ini dia. Halaman legalitas, disclaimer. Ini sangat wajib kalau kita mengajukan ke Google AdSense. Nah, untuk konten disclaimer-nya, kalian suruh saja AI membuatnya. Atau kalau bisa kalian lihat di sini, saya buat. Nah, nanti di halaman dashboard, di halaman situsnya, saya buat menunya paling bawah ya, ini, disclaimer. Nah, misalnya saya edit di sini. Contoh, oke, simpan. Nah, di sini nanti, nah, jadi contoh juga. Jadi editnya dari administrator. Oke. Nah, yang kedua adalah halaman tentang kami. Nah, di sini harus kita jelaskan ya, situs kita ini tentang apa gitu. Mungkin dari visi misi, dari deskripsi website kita mau bahas apa di situ. Nah, di sini harus kita jelaskan ya, di tentang kami ini. Nah, di setiap halamannya tadi ya, di halaman legalitas ini, di yang terakhir itu harus kita buat itu ke halaman kontak kami ya. Ini penting nih. Misalnya ini disclaimer, kalau ada nih, nah hubungi kami, nanti linknya ke halaman kontak. Tentang kami juga gitu. Lalu kemudian ada kebijakan privasi. Ini wajib ada. Nah, hubungi kami lagi. Lalu syarat dan ketentuan. Hubungi kami. Nah, selain itu, di halaman legalitas ini, jangan lupa teman-teman untuk membuatkan bahwasanya situs kita nanti ini akan disponsori oleh iklan. Nah, saya di sini langsung menyebutkannya. Situs ini menampilkan iklan pihak ketiga termasuk Google AdSense. Nah, di sini saya jelaskan memang ya, bahwasanya memang tujuan ini nanti untuk mendapatkan iklan di Google AdSense gitu. Nah, ini tentang kami juga. Oh, bukan, di kebijakan privasi. Nah ini. Nah, kebijakan privasi.
Saya terang-terangan di sini menyebutkan Google AdSense. Nah, di sini juga saya menambahkan link ini. Link bahwasanya mengatur preferensi iklan Anda melalui Google Ads. Nah, ini saya tambahkan di halaman legalitas. Nah, yang berikutnya adalah selain yang 4 ini, itu adalah halaman kontak. Nah, kontak itu gimana? Ini. Nah, tujuannya itu untuk user menginput data untuk menghubungi kita. Bukan hanya email atau nomor handphone di sini ya, tapi memang ada form inputan di sini. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah diterima AdSense, ini memang saya buat ya, halaman kontaknya. Oke, itu poin pertama ya di video ini ya, halaman legalitas dan halaman kontak. Jangan lupa legalitasnya itu di akhir itu ditambahkan link ke kontak kami, dan kita membahas di halaman legalitas itu bahwasanya website kita ini memang nanti ada pihak ketiga yaitu Google AdSense. Nah, ini halaman artikelnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua yaitu penulisan artikel ya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja buka Google News. Kenapa Google News? Karena di sini ya berita paling update itu berkumpul semua di sini. Misalnya Indonesia. Kita nggak usah bahas politik ya. Kita masuk ke menu kesehatan aja ya. Nah, misalnya, nah ini, kenapa konsumsi buah masyarakat ini masih rendah? Kita ambil dari Detik Health. Oke, sebelumnya saya ambil prompt saya dulu ya. Saya sudah siapkan promptnya. Nah, promptnya apa? Ini penting nih. Saya buat di sini promptnya, Anda adalah seorang jurnalis profesional yang sudah berpengalaman lebih 15 tahun bekerja. Nah, Anda menguasai bla bla bla. Ini dia, karena tujuan kita Google ya. Penulisan berita profesional, penulisan artikel SEO, investigative writing, Google SEO, Discover, anti plagiarisme, EEAT, dan masih banyak lagi nih. 100% original, bebas copyright, lolos AI detector, SEO friendly. Tugasnya ini, aturan wajib, tidak boleh copy paste, tidak boleh menjiplak. Kalimat harus ditulis ulang, tidak mengubah fakta, tidak mengurangi informasi penting, tidak menambahkan informasi yang tidak ada sumbernya, tidak membuat asumsi, tidak membuat opini pribadi, tidak mengarang. Jadi AI-nya sudah kita kunci ya, supaya dia nggak mengarang bebas, murni hanya menulis ulang artikel yang sudah kita pastekan. Oke. Judul. Copy. Aduh. Detik gini dia, kalau di copy paste ada embel-embelnya dia. Konten. Jakarta. Jangan lupa dihapus ya kalau ada watermark ini. Nah, udah itu aja. Oke, kita kirim ke Google. Nah, kita tunggu hasilnya gimana. Nah, di halaman administrator ini, kita masuk ke artikel, klik tambah. Nah, form untuk admin panel yang saya buat ini ada judul, deskripsi, meta description, keyword, dan gambarnya. Oke, mumpung lagi masih nunggu gitu, kita cari gambarnya ya. Ini gampang, gambar buah-buahan aja. Kita cari aja di Google. Buah-buahan. Gambar.
Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini wajib diperhatikan juga sebetulnya untuk mendukung kecepatan website kita. Jadi, gambar itu kita jangan hanya selalu terfokus kepada JPEG atau PNG ya. Lebih utamakan itu WebP, ekstensi WebP seperti ini. Nah, kenapa WebP? Dia biasanya lebih cepat dan lebih ringan size-nya. Jadi kebanyakan itu konten artikel berita sekarang, itu memang sudah menggunakan WebP untuk proses kecepatan loading konten artikelnya. Kita masuk ke admin panel. Nah, pastanya jangan di sini ya, tapi di source. Karena saya tadi menyuruhnya membuat tag HTML. Nah, H1-nya saya ambil jadi judul aja. Sini saya hapus. Karena di website saya H1 itu judul. Nah, ini dia. Meta description-nya kita buat ini aja ya. Oke, judul sudah. Ini sudah. Thumbnail-nya download. Kategorinya di sini saya kategorinya itu adalah gaya hidup. Simpan sebagai draft aja. Oke, sudah terisi, simpan. Nah, di sini sudah terupload. Tanggal sekian, jam sekian, statusnya masih draft. Coba kita lihat di beranda. Nah, di beranda di sini ya. Kalau masih draft di sini dia. Edit. Coba kita lihat di website-nya. Nah, belum ada muncul ya. Tadi di gaya hidup. Belum ada muncul. Coba kita edit di sini, publish. Simpan. Waduh. Kok jadi hilang? Kok jadi hilang ya? Upload ulang. Nah, oke. Diedit kok hilang ya? Coba kita cek dulu. Di aksi admin artikel berita. Di sini WebP edit sudah, set data set, update oh mungkin di sini ya. Jadi berita form thumbnail di berita nah ini dia belum didefinisikan. If edit all value, sini kita masukkan ini dia. Oke, coba kita edit lagi ya. Draft simpan. Oke, udah berhasil ya. Gaya hidup kita publish, simpan. Oke, kita refresh. Nah, ini dia. Coba kita lihat detail beritanya ya. Kenapa konsumsi buah masa ini faktor sini tadi ini sebabnya. Nah, judulnya hampir sama ya, tapi sedikit ditulis ulang dia. Konsumsi buah bla 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 bla. Nah, di
Di sini ada data, kita tampilkan. Data ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Kalau bisa setiap kita posting artikel itu ada data yang kita sajikan, supaya kita terhindar dari low value content tadi. Ya kira-kira harus ada manfaat lah dan nilai lebih dari konten artikel kita gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman ya, dalam penulisan konten artikel ini, kita tidak sembarangan menulis tag HTML. Nah, ini kita lihat di inspect. Nah, di sini H2. Sementara di sini itu wajib H1 ya teman-teman ya. Judul itu wajib H1. Inspect, lihat H1. Nah, setelah H1 baru di sini H2. Tidak boleh di sini itu, misalnya kita buat subjudul di sini, misalnya ini misalnya di sini ya. Nah, di sini nggak boleh kita buat itu tag HTML-nya H3 gitu ya. Dari H1 ke H3 gitu. Harus H2 dulu dia. Baru nanti di bawahnya, di dalam H2 ini, di bawahnya itu ada H3. Misalnya ini H3. Ini apa ini? Nah, masih H2. Nah, ini dia. Buah masih dianggap perlengkapan makanan gitu kan. Dia di bawah H2, baru ada H3 gitu. Tidak boleh melompati dia ya, dari H2, dari H1 ke H3 baru ke H2 gitu. Nah, itu penting ya teman-teman ya dalam penulisan konten artikel. Oke, artikelnya sudah jadi. Jangan lupa ya, di persyaratan AdSense itu pertamanya itu tadi, tag HTML-nya harus berurut, muatan kontennya harus ada data yang disajikan, nilai lebih gitu ya. Berdasarkan data, kita ungkap data di sini. Baru yang terakhir itu adalah nih, jumlah kata yang ada di artikel kita. Jangan terlalu singkat ya teman-teman ya. Dia harus panjang gitu. Zaman sekarang sudah ada AI ya, jadi kita tinggal suruh aja AI-nya sekian kata gitu. Bukan kita lagi yang nulis, kita hanya perlu menyuruh AI-nya supaya menulis ulangnya. Oke, itu dia cara pembuatan artikel. Kalau saya itu, kalau untuk konten artikel supaya kita cepat ya, nggak usah mikir-mikir gitu, apa konten yang mau saya buat hari ini gitu ya. Mau nulis artikel apa hari ini, langsung saya teman-teman cari di Google News ini. Di sini lengkap semua. Dari sains, kesehatan, otomotif, mana di otomotif? Ada olahraga, teknologi. Nah ini, konten-konten teknologi gini ya, update setiap hari nih. Nah teman-teman, ini untuk konten kalau kita bingung ya mau nulis konten artikel apa hari ini. Karena salah satu ini ya, kalau dari saya persyaratannya itu memang banyak dari Google ya. Tapi untuk nilai-nilai yang saya berikan di website saya itu biasanya ketika website kita sudah running, sudah online di hosting gitu ya, sudah kita hosting, jangan lupa kita untuk menulis artikel itu aktif setiap hari teman-teman ya. Minimal itu 10 atau 20 artikel per hari. Nah, 10 artikel atau 20 artikel ini kan berat ya kalau kita tulis ulang dan harus memikirkan judul. Makanya di sini kita gunakan itu Google News supaya kita tidak kebingungan lagi mau artikel apa hari ini. Tapi kalau untuk teman-teman ada emang spesifik artikel yang mau dibuat hari ini gitu kan, sebetulnya bisa aja di sini ditambahkan di sini ya, dicari misalnya di sini. Gimana? Mantap kan? Artikelnya sudah kita tulis, rumahnya sudah jadi, websitenya sudah jadi, halaman legalitas syarat untuk pengajuan AdSense-nya sudah jadi. Nah, tapi ada masalah besar lainnya. Percuma konten kita bagus, artikel kita sudah banyak, tapi trafficnya nol, tidak ada yang mengunjungi situs kita. Oke, itu saja untuk video yang kedua kali ini. Di video yang berikutnya saya akan bahas masalah 7 jenis SEO yang disukai Google, mulai dari long tail, short tail, trending, evergreen, dan jenis-jenis keyword lainnya. Nanti saya akan pilih ya, artikel-artikel yang berpotensi website kita itu page one dan sering naik di pencarian Google. Apa-apa saja
konten artikelnya. Biar nggak ketinggalan, seperti biasa, kalau ada ilmu yang didapat dari video ini, jangan lupa subscribe, di-share ke teman-temannya, di komen, mungkin bisa diskusi di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.